Hai guys, ketemu lagi sama gue Jody dari channel Hobi Teori. Di video Dota 2 kali ini gue masih bahas cara keluar dari bracket binatang, khususnya buat kalian yang suka main support. Yang belum nonton video pertama tentang tutorial basic setting, boleh nonton dulu video di atas ini ya, supaya kalian mengerti hal-hal yang paling mendasar dari game Dota 2. Oke, pertama-tama gue mau kasih pemahaman support secara umum, karena player-player di bracket binatang itu masih banyak yang belum paham apa aja sih tugas support, atau bahkan nggak tahu apa sih support itu. Limit semua nih. Wah, mantap. Hilang semua. Hilang semua. Easy bener Dota. Oke, ini adalah diagram posisi di Dota 2. Posisi 1 carry, posisi 2 mid, posisi 3 offlane, dan yang kita dalamin sekarang adalah posisi support. Posisi 4 soft support atau merangkap jadi ganker, dan posisi 5 hard support. Tugas mereka secara garis besar adalah mensupport posisi 1 sampai 3 atau biasa disebut core. Support inilah yang bisa membawa arah permainan dari early ke mid game. Kecepatan progres tim kalian dari XP dan gold selama awal-awal ditentukan oleh sebagaimana bagusnya permainan support di tim kalian. Untuk laning biasanya posisi 1 atau carry akan ditemani oleh posisi 5 atau hard support, sedangkan posisi 3 atau offlane akan ditemani oleh posisi 4 atau soft support. Nah, hal-hal apa aja yang perlu kalian ketahui supaya menjadi support yang baik, kita bahas satu-satu ya. Pertama-tama kita bahas support di laning phase atau tahap awal laning, sekitar menit 0 sampai 15 di game normal atau menit 0 sampai 8 di game turbo. Ketika sudah memasuki laning phase, tugas pertama support dan paling penting adalah 1. Memastikan posisi farming posisi 1 atau carry kalian ada di area aman dan nyaman. Di lingkaran awal ini ya, di area sekitar tower sendiri. Kenapa ini penting? Dengan posisi farming kita di daerah sendiri, carry akan lebih aman karena dekat dengan tower. Dekat dengan tower ini juga berarti carry menjadi gampang di backup teman dan aman dari geng musuh. Yang kedua adalah harassing atau mengganggu hero musuh. Jangan biarkan hero musuh farming dengan tenang, selalu ganggu dengan cara mengeluarkan skill atau attack-attack biasa. Dengan demikian, pos 1 atau carry kita bisa lasit dengan aman dan nyaman. Kehabisan banyak regen item itu adalah hal yang wajar bagi seorang support. Jadi selalu beli regen item yang banyak untuk diri sendiri dan core kalian apabila dibutuhkan. Apabila ada kesempatan untuk membunuh hero musuh saat melakukan harassing, maka jangan ragu-ragu lagi, langsung koordinasi dengan carry kalian untuk melakukan kill. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika support melakukan harass, creep musuh ikutan kena harass, dan akhirnya creep sendiri menjadi maju yang menyebabkan posisi farming kalian pun jadi ikutan maju. Kalau memang ada satu kondisi creep kalian maju, support bisa melakukan yang namanya camp pulling atau menarik creep hutan. Tujuannya adalah supaya posisi farming carry kalian kembali ke tempat yang aman, yaitu di daerah sendiri. Gue kasih tips singkat ya. Ketika kalian melakukan camp pulling, pastikan satu wave creep ini habis dengan melakukan double pulling. Karena kalau tidak habis atau nariknya cuma satu kali, justru malah akan menyebabkan creep kalian jadi banyak dan tambah maju lagi. Tugas yang keempat adalah lasit atau deny creep yang tidak terjangkau oleh carry. Ya, lasit boleh dilakukan oleh support hanya apabila kalian merasa carry tidak bisa mengambil lasit tersebut dikarenakan posisi terlalu jauh atau ada dua creep yang akan mati bersamaan. Untuk support kalian harus selalu perhatikan range creep karena menghasilkan gold dan EXP yang lebih besar. Jadi menggunakan skill sambil lasit creep range bukanlah hal yang tabu atau tidak boleh dilakukan oleh support. Jadi tugas support di laning phase gua rangkum dengan satu kalimat ya. Memastikan carry atau pos 1 farming dengan aman, melakukan lasit dan deny creep yang tidak terjangkau oleh carry sambil melakukan harass ke hero musuh tanpa menyebabkan creep maju. Ingat baik-baik di otak kalian satu kalimat ini. Kalau kalian bisa melakukan semua tugas ini dengan baik, maka kalian sudah mengamankan laning phase dalam permainan Dota 2, yang artinya kalian sudah lebih dekat dari kemenangan. Dengan pengalaman dan kerjasama yang kompak antara carry dan support, lama-kelamaan semua tugas ini akan bisa dilakukan dengan natural.
Oke, itu adalah beberapa tugas pos 5 di laning phase. Lalu pertanyaannya, tugas pos 4 atau soft support itu apa? Tugas pos 4 adalah mengganggu semua tugas pos 5 musuh yang gua sebutkan tadi. Mengganggu carry musuh supaya tidak bisa farming dengan nyaman, selling harass dengan hero support, atau mengganggu musuh yang melakukan camp pulling. Memang banyak sekali dinamika yang terjadi saat laning phase atau yang biasa disebut perang support. Tapi gua harap kalian paham dulu basic objektif dari laning phase. Jadi kalau kalian nonton pro player bermain, kalian jadi paham kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan yang jarang dilakukan oleh newbie. Objektifnya secara garis besar cuma satu, memastikan carry atau pos 1 farming dengan aman, melakukan last hit dan deny creep yang tidak terjangkau oleh carry sambil melakukan harass ke hero musuh tanpa menyebabkan creep maju. Oke ya, masuk ke tugas selanjutnya yang biasanya sudah memasuki peralihan ke mid game. Yang keempat adalah ganking. Ya, tugas seorang support adalah membaca permainan ketika carry kalian sudah sangat nyaman berada di lane atau hero mid lane kalian kesusahan atau kehadiran kalian di lane sudah tidak terlalu diperlukan. Selalu ingat opsi untuk melakukan ganking. Lihat kondisi sekitar ketika kalian melihat hero-hero mid musuh yang lemah atau mudah dibunuh awal-awal seperti Zeus, Shadowfiend, Sniper, maka ganking adalah opsi yang sangat bagus. Eksekusi cara ganking yang baik dan benar memang perlu pengalaman dan kerjasama yang benar juga. Untuk awal-awal memang terasa sulit, tapi harus dibiasakan untuk melakukan ganking, terutama untuk hero-hero musuh yang mudah di-gank. Untuk ganking biasanya lebih disarankan untuk soft support, tapi bukan tidak boleh posisi hard support untuk melakukan ganking. Dan tidak jarang juga dua support ini melakukan ganking secara bersamaan. Ganking yang berhasil membunuh hero-hero core musuh sangat berpengaruh terhadap progres core musuh tersebut. ESP dan gold mereka akan terhambat, sedangkan core kita justru mendapat space lebih untuk melakukan farming. Jadi sering-sering melakukan ganking ya. Tugas selanjutnya adalah creep stacking. Apabila kehadiran support di lane sudah tidak dibutuhkan, misal lane sudah menang jauh atau bahkan sudah kalah jauh, kalian bisa meninggalkan lane dan mulai melakukan stacking creep. Tujuannya adalah memberi tabungan masa depan core player yang kesulitan di lane untuk mengejar ketertinggalan. Tolong diingat, ini adalah opsi terakhir. Apabila kondisi lane masih 50-50 atau seimbang, jangan kalian pergi untuk stacking karena akan berakibat core kalian justru jadi kesusahan. Untuk cara stacking seperti ini ya, kalian cukup hit creep hutannya sekali di detik kurang lebih 55 dan tarik keluar kotak spawn. Maka di detik 60 akan muncul satu set creep hutan baru. Jumlah stackan ini tidak terbatas. Selama kalian bisa dan paham triknya, kalian bisa melakukan stacking sebanyak-banyaknya. Untuk cara stacking creep atau pulling creep dan tips-tips yang lebih sulit akan gua bahas di video selanjutnya. Jadi subscribe channel ini supaya gak ketinggalan ya. Tugas yang keenam adalah backup teman yang di-gank. Sesimpel itu, gunakan minimap secara konsisten, lebih peka terhadap kondisi, selalu lakukan taunt portal dan tolong teman yang memerlukan bantuan, terutama untuk hero teman yang tidak bisa kabur dengan mudah. Oleh sebab itu, selalu siapkan mana yang cukup dan taunt portal scroll di inventory, lalu gunakan dengan bijaksana. Kesalahan umum yang dilakukan para support newbie adalah ketika mereka mati, mereka akan kembali ke lane dengan menggunakan taunt portal. Ini menyebabkan taunt portal malah cooldown pada saat dibutuhkan. Tugas yang ketujuh adalah warding. Oke, untuk ini sepertinya kalian sudah tahu. Pastikan aja kalian memasang ward di tempat dan waktu yang tepat. Jangan asal-asalan. Harus konsisten juga ya, dari awal sampai akhir. Miskin atau kaya selalu beli dan pasang mata. Sentry ward dan observer ward dua-duanya, karena mereka inilah yang memberikan informasi yang sangat berarti di map kalian. Jangan lupa juga beli dust apabila banyak hero musuh yang bisa menghilang atau invisibility. Ingat ya, beli op, sentry ward, dust, dan smoke adalah tugas support. Oke, itu adalah 7 tugas support secara umum di game Dota 2. Kalian sudah sadar ya, banyak banget tugas support di awal ke pertengahan game. Apabila kalian bisa melakukan semua itu dengan efektif dan efisien, sudah bisa dipastikan transisi ke late game kalian akan berjalan lebih mulus.
Kalian harus pahami juga timing yang tepat untuk melakukan ganking atau stacking creep, backup teman, pemasangan ward, dan sebagainya. Itu juga sebabnya biasanya kapten dari sebuah pro team adalah seorang support yang berpengalaman. Itu bertujuan untuk mengatur arah permainan dari awal, tengah, sampai akhir agar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi jangan sekali-sekali beranggapan karena support adalah posisi 4 dan 5, maka support adalah posisi yang tidak atau kurang penting dalam permainan Dota 2. Justru keberhasilan pemain core kita adalah sebagian besar peran dari pemain support. Kalau kalian belum melakukan 7 tugas di atas ini, jangan salahin carry kalau mereka tidak berkembang di akhir game. Oke, segitu dulu ya video tutorial Dota 2 kali ini. Like kalau suka sama videonya, subscribe supaya gak ketinggalan konten Dota 2 berikutnya. Gua Jody dari channel Hobby Theory, pamit dulu. Hobi terus, happy terus. Bye-bye.